malam, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin News Malam selengkapnya. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta berkumpul di depan Tugu 12 Mei kampus Trisakti Grogol, Jakarta Barat pada Rabu sore. Para mahasiswa ini melakukan aksi protes dengan 4 tuntutan dan 10 isu yang ditujukan kepada pemerintah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta ini menggelar aksi unjuk rasa untuk mengangkat isu pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa ini melakukan mimbar bebas di Tugu 12 Mei Reformasi, tepatnya di depan gedung kampus Trisakti Grogol, Jakarta Barat. Dalam orasi mereka kecewa dengan rezim pemerintahan Jokowi lantaran telah membangun politik dinasti. Jokowi juga dituduh mendukung salah satu capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Usai berorasi, mahasiswa bergerak menuju Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya. Kita ada 3 tuntutan. Yang pertama itu mengecam para pejabat negara dan ASN yang berkampanye untuk kembali ke koridor demokrasi dan mentaati konstitusi. Terus habis itu yang kedua juga mengecam seluruh tim kampanye ketiga paslon yang dinilai memprovokasi sehingga menyebabkan konflik dalam tubuh rakyat. Terus yang terakhir itu adalah mengecam penyelenggara pemilu yang cacat etik kayak gitu. Ratusan aparat gabungan TNI Polri dikerahkan untuk melakukan penjagaan. Petugas menutup sejumlah ruas jalan dari Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, hingga Medan Merdeka Utara yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Akibat aksi ratusan mahasiswa ini, terjadi kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, usai demo di depan Gedung Sate, ratusan mahasiswa menutup jalan di kawasan Dago, Kota Bandung. Selain itu mahasiswa juga merusak baliho caleg serta beradu mulut dengan pengendara yang melintas. Aksi demonstrasi mahasiswa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Usai menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, aksi mahasiswa berlanjut ke kawasan Jalan Dago, Kota Bandung pada Rabu malam. Mahasiswa yang kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah membuat para mahasiswa merusak sejumlah baliho calon legislatif di sekitar Jalan Dago. Selain itu, para mahasiswa juga sempat memblokade Jalan Dago. Akibatnya kemacetan parah terjadi hingga membuat para pengendara motor beradu mulut dengan para mahasiswa. Setelah 1 jam memblokade jalan, para mahasiswa membubarkan diri hingga lalu lintas kembali normal. Pemirsa, ribuan pendukung calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyambut kehadiran Capres Ganjar Pranowo di hajatan di Stadion Krida Bakti Grobogan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, mantan pemain bintang Persib Bandung yang tergabung di Bandung All Star for Ganjar Mahfud menggelar pertandingan persahabatan dengan para legenda Persija Jakarta atau Persija Glory. Ribuan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambut kedatangan Capres Ganjar Pranowo di hajatan rakyat yang diadakan di Stadion Krida Bakti Grobogan, Jawa Tengah. Di depan ribuan pendukung, Ganjar mengajak pendukung hadir untuk bersama-sama mendoakan para warga yang terkena bencana banjir. Ganjar juga mengajak semua yang hadir untuk bergerak membantu korban yang terdampak dari banjir. Menurut Ganjar, di atas politik ada nilai kemanusiaan yang harus tetap dijunjung tinggi. Tidak pantas karena saudara kita sedang kebanjiran. Menyampaikan bahwa ada infrastruktur yang mesti diperbaiki. Sudah berbicara dengan pemerintah pusat, sudah menyiapkan, dan inilah tugas berikutnya yang harus kita tuntaskan agar banjirnya berhenti.
Sementara itu mantan pemain Persib Bandung yang tergabung di Bandung All Star for Ganjar Mahfud menggelar pertandingan persahabatan dengan para legenda Persija Jakarta atau Persija Glory di lapangan Jebret, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Pertandingan bertajuk War of Legend El Clasico ini sebagai pertandingan penutup dalam acara mengkampanyekan Ganjar Mahfud di Jawa Barat. Menurut Direktur Kreatif Bandung All Star for Ganjar Mahfud, selain berkampanye untuk memenangkan Ganjar Mahfud, pertandingan persahabatan ini juga sekaligus mengembangkan potensi para legenda yang sudah lama tak bermain bola. Semua ekspresi. Dan mereka mendukung GM ya? Iya, dari hati mendukung GM. Pak, potensi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-72 kampanye Pilpres 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan melanjutkan safari politiknya di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kampanyenya, Anies menyoroti permasalahan ketimpangan di Kalimantan Timur menjadi prioritas program seperti pendidikan, kesehatan, dan bahan pokok. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, disambut meriah oleh pendukungnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan menyinggung permasalahan pembangunan ibu kota Nusantara. Anies menyebut pembangunan harus merata di semua wilayah, bukan membangun daerah yang tidak ada penduduknya. Dari jam berapa di sini? Selain itu, Anies juga menyoroti permasalahan ketimpangan dan kesejahteraan yang terjadi di Kalimantan Timur. Seperti permasalahan pendidikan, kesehatan, dan tingginya harga bahan pokok yang ada di Kalimantan Timur. Justru itu yang harus dibangun adalah semua wilayah, jangan satu wilayah. Dan membangun berdasarkan distribusi penduduk yang senyatanya ada. Karena Kalimantan Timur ini sudah ada wilayah-wilayah yang berpenduduk. Dan di tempat-tempat yang sudah ada penduduknya itulah yang harus dibangun. Jangan sampai tempat yang belum ada penduduknya justru itu yang dibangun. Usai orasi politik, Anies juga mengajak pendukung untuk mengawal pemilu untuk berjalan dengan baik dan memenangkan suara di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri konser Indonesia Maju di Stadion Baharudin Siregar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Deretan skuad lengkap 3 anak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir bersama Prabowo Subianto. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri konser Indonesia Maju di lapangan sepak bola Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan Prabowo langsung disambut ribuan pendukungnya. Selain Prabowo, wakilnya Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam konser tersebut. Turun dari mobil, Prabowo langsung menuju panggung lalu berjoget. Dalam orasinya, Prabowo kembali menyampaikan program unggulannya makan siang gratis. Sementara dari deretan tamu undangan tampak hadir Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum Partai PSI. Ketiga anak Presiden Jokowi ini kompak berada di samping Prabowo di panggung konser Indonesia Maju. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga NWDI dan simpatisan Partai Perindo sepulau Lombok menghadiri pengajian akbar dan doa bersama untuk Ganjar Mahfud. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud TGB Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi. Pengajian akbar dan doa bersama untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud dan Partai Perindo digelar di lapangan nasional Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dihadiri ribuan massa NWDI dan simpatisan Partai Perindo, kegiatan ini juga dihadiri para tuan guru sepulau Lombok. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, mengajak masyarakat untuk memenangkan Ganjar Mahfud dan Partai Perindo dengan datang ke TPS. Memilih pemimpin terbaik
untuk Indonesia, memilih wakil-wakil rakyat yang mewakili kepentingan dan maslahat kita. Kita doakan dan kita ikhtiarkan, serta seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud, seluruh keluarga besar Perindo, seluruh keluarga besar NWDI, kita jaga keamanan dan kedamaian daerah dan negara kita. Setuju? Di depan ribuan massa, TGB juga menyampaikan sosok Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang sudah teruji dan mampu memimpin negeri ini. Ganjar Mahfud juga terbukti bersih dan siap menegakkan hukum di Indonesia. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur meringkus 10 orang yang tergabung dalam sindikat bandar judi online jaringan internasional. 3 dari 10 pelaku diringkus di bandara saat akan melarikan diri ke Malaysia. 3 dari 10 pelaku sindikat bandar judi online jaringan internasional diringkus Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat hendak melarikan diri ke negara Malaysia. Sedangkan 7 pelaku lainnya diringkus di 2 indekos berbeda di Kelurahan Utan Kayu Selatan dan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Polisi turut menyita barang bukti berupa 14 PC komputer, 2 unit ponsel, dan 2 kartu ATM. Dalam aksinya, para pelaku membagi tugas, mulai mempromosikan melalui media sosial hingga mengarahkan para pemainnya untuk melakukan deposit melalui aplikasi WhatsApp. Selama 3 bulan beroperasi, pelaku mengaku mampu meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Baru 2 bulan bebas dari penjara, seorang bandar narkoba di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat kembali kepergok polisi hendak bertransaksi narkoba. Tak ingin kembali tertangkap, bandar narkoba kambuhan tersebut nekat terjun ke sungai beraliran deras. Kepergok saat akan bertransaksi, seorang tersangka bandar narkoba kabur dari kejaran petugas ke arah aliran Sungai Batang Agam, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tak mau buruannya lepas, tim Pentem Satres Narkoba Polres Payakumbuh mengejar tersangka sambil melepaskan tembakan peringatan ke udara. Bukannya berhenti, tersangka bernama Ziko Ardilas malah nekat terjun ke dalam sungai. Namun karena aliran sungai cukup deras, tersangka kelelahan dan akhirnya menyerah menepi. Sempat hanya mengaku memiliki 1 paket sabu dan ganja, namun di rumah tersangka, polisi berhasil menemukan 10 kantong ukuran besar sabu senilai 44 juta rupiah yang rencananya akan dikemas dalam paketan kecil. Pelaku sudah dilakukan pengintaian ataupun penyelidikan dari tim narkoba kami dan pelaku masuk ke sungai, akhirnya ditangkap di dalam sungai. Dan penggeledahan barang bukti dilakukan di dalam rumah orang tuanya. 48 gram, 11 paket jenis sabu. Tersangka yang baru 2 bulan bebas dari lapas dengan kasus yang sama, kini kembali harus merasakan dinginnya ruang penjara untuk kesekian kalinya. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Anggota Direktorat Perairan dan Udara Polda Jambi menggerebek sebuah base camp yang dijadikan tempat pesta narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, seorang pengedar sabu dan 5 orang pengguna beserta barang bukti narkoba diamankan oleh petugas. Seorang pengedar narkoba jenis sabu diringkus anggota Subdit Gakum Ditpolairut Polda Jambi di Pelabuhan Penyeberangan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah paket sabu yang akan diantar pelaku ke pemesannya. Tak jauh dari lokasi penangkapan, petugas melakukan penggerebekan sebuah base camp yang dijadikan tempat pesta narkoba. Dari dalam base camp, petugas berhasil mengamankan 5 orang pelaku dan beberapa barang bukti lainnya seperti paket sabu, timbangan digital, dan alat penghisap. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Ditpolairut Polda Jambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Jambi, Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
Terpergok membolos di warung kopi oleh petugas Satpol PP. Belasan pelajar langsung lari kocar-kacir dengan memanjat tembok dan bahkan nekat melewati rawa-rawa. Razia kasih sayang ini akan terus dilakukan menjelang pemilu. Terpergok membolos oleh Satpol PP yang sedang melakukan razia. Para pelajar ini langsung lari kocar-kacir meninggalkan warung kopi dengan memanjat tembok dan bahkan nekat melewati rawa-rawa. Saking paniknya, salah satu pelajar bahkan terjatuh di rawa. Ya, para pelajar kerap menjadikan warung kopi sebagai tempat membolos sekolah. Untuk itu, petugas memeriksa warung-warung kopi dan rental PlayStation yang biasa dijadikan tempat bolos. Dalam razia kasih sayang kali ini, sebanyak 32 pelajar tertangkap basah sedang bolos di sejumlah lokasi di Kota Lamongan. Mereka didata dan diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Surat tersebut akan dikirim ke sekolah sebagai laporan kepada wali murid masing-masing. Diharapkan bahwa kegiatan ini adalah untuk memberikan efek jera kepada siswa sehingga dalam jam pelajaran dia tidak melakukan aktivitas lain selain proses belajar mengajar. Razia kasih sayang ini rencananya akan terus dilakukan untuk mengantisipasi kenakalan pelajar, terutama menciptakan suasana kondusif jelang pemilu. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, ketinggian banjir yang melanda sejumlah desa di Grobogan terus bertambah. Pemilik belasan rumah yang terendam banjir sejak 3 hari lalu hingga kini menolak untuk mengungsi. Sementara rumah mereka kini terisolir. Mbah Mariam warga desa Cingkrong, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah terpaksa dievakuasi oleh pihak keluarga untuk mengungsi di rumah kepala dusun. Mbah Mariam dievakuasi dari rumahnya setelah 3 hari bertahan di rumahnya yang terisolir banjir. Ada 17 rumah terisolir akibat terendam banjir setinggi 80 cm. Selama terisolir, Aziza, kepala dusun, selalu mengirim logistik makanan dengan menggunakan perahu warga. Kira-kira ada 50-an. Terus sudah 2 hari 1 malam di sini. Terus yang terisolasi adalah 1 RT, kira-kira 18 kakak. Upaya pengiriman stok makanan ke sana gimana? Pakai perahu karet atau perahu buatan dari masyarakat sendiri. Suwarti mengaku kehilangan beberapa barang perabotan rumah tangga karena hanyut terbawa air. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam sebuah fasilitas pendidikan. Seluruh siswa terpaksa diliburkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Menjadi korban banjir, warga di Lamongan, Jawa Timur justru asik menangkap ikan di depan rumah dengan jaring. Pasalnya banjir membuat berbagai jenis ikan lepas dari areal tambak dan masuk ke permukiman warga. Sejak Selasa sore, banjir menggenangi permukiman warga di Dusun Gabus, Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur. Namun ada pemandangan berbeda. Sejak Rabu pagi hingga siang, warga korban banjir justru mencari ikan di depan rumahnya masing-masing. Air banjir membuat berbagai jenis ikan lepas dari areal tambak dan masuk ke permukiman warga. Menurut warga, rata-rata mereka mendapat ikan jenis bandeng, nila, dan tawes. Ya, alhamdulillah lumayan. Lumayan ya. Ya, ini buat apa nanti ikannya? Ya, buat makan sehari-hari, Mas. Oh, sehari-hari ya. Memanfaatkan banjir. Sering, Mas, terjadi ini seperti ini. Terakhir itu tahun 2020. 20 gitu. Ya sama kejadiannya, tanggul jebol. Di sisi lain, banjir yang terjadi pasca jebolnya tanggul Sungai Palalangan membuat para petani tambak di Desa Tambak Ploso menderita kerugian mencapai lebih dari 2 miliar rupiah karena ikan di tambak lepas terseret banjir. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.
Warga Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah bisa bernafas dengan lega. Pasalnya buaya yang sempat terlihat di sungai dekat permukiman telah ditangkap oleh warga. Kemunculan seekor buaya di dekat permukiman membuat geger dan cemas warga Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Meningkat tingginya aktivitas di pinggiran sungai, warga pun berusaha menangkap buaya dengan peralatan seadanya. Berbekal jaring pukat dan kayu, warga berhasil menangkap buaya berukuran 2 meter. Buaya yang sudah berhasil dievakuasi warga Sungai Kunyit Laut ya. Pencarian buaya ini bukan hanya hari ini. Dari kemarin sudah dilakukan dengan peralatan tradisional, menggunakan jaring dan beberapa kayu. Nah, hari ini warga telah berhasil menangkap buaya berukuran 2 meter. Buaya yang sudah berhasil ditangkap warga ini kemudian diserahkan ke Polsek Sungai Kunyit untuk diamankan. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo secara masif mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat. Melalui para calegnya, partai bernomor urut 16 ini juga mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Warga Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menyambut hangat kehadiran Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo. Keduanya hadir untuk menyapa masyarakat yang mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah. Harapannya tanggal 14 Februari nanti masyarakat dapat melihat bahwa Partai Perindo adalah partai yang memberikan aksi nyata dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Kalau nanti kader-kader Partai Perindo duduk di DPR RI, duduk di DPRD DKI, saya bisa pastikan mereka akan berjuang untuk kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, itu pasti. Karena itu adalah visi dan misi daripada Partai Perindo. Dan khusus untuk hari ini juga kami ada sosialisasi untuk 4 kertas suara yang mana mereka masih bingung kadang-kadang, jadi itu yang kita sosialisasikan. Haritanu Sudibyo dan Liliana Tanu Sudibyo bersama para caleg juga mengajak warga Kebayoran Baru untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Angela Tanu Sudibyo, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jatim 1, menghadiri bazar sembako murah yang digelar di kawasan Jalan Jatiswetan, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini turun langsung untuk menyapa serta mensosialisasikan program unggulan Partai Perindo dan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Warga di kawasan Jalan Jatiswetan, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo menyambut hangat kehadiran Angela Tanu Sudibyo. Warga menaruh harapan agar caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini membawa kesejahteraan bagi mereka. Selain mensosialisasikan program Ganjar Mahfud yaitu satu keluarga satu sarjana, Angela Tanu Sudibyo bersama para caleg Partai Perindo lainnya juga menggelar bazar sembako murah. Kami di Partai Perindo, kami berkomitmen kalau kami masuk di Dewan nanti, kami akan mengawal kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sementara saat melihat langsung bazar minyak goreng murah di Kelurahan Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Angela Tanu Sudibyo menyatakan komitmennya mewujudkan aspirasi warga saat dirinya terpilih sebagai wakil rakyat di pemilu 2024 mendatang. Kita menyapa warga, memperkenalkan Partai Perindo dengan melihat antusias warga yang begitu semangat. Saya yakin pada saat pemilu tanggal 14 Februari 2024 Partai Perindo akan meraih suara yang cukup signifikan. Dapat apa tadi belum kayak minyak goreng sama gula, belinya 10.000. Belinya 10.000, sangat membantu itu. Sangat membantu sekali. Saya harap sih
untuk kedepannya benar-benar terlaksana. Bisa mewakili rakyat dalam kursi. Dalam kesempatan ini warga juga diajak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Wisata alam Pangandaran sambil beraktivitas Tarzan Jump dan spearfishing. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Ya, menghabiskan libur panjang, wisatawan dapat menikmati pesona wisata alam Pangandaran, Jawa Barat. Selain itu, wisatawan juga dapat beraktivitas Tarzan Jump dan spearfishing di kawasan Sungai Cijulang. Wow, ternyata Pangandaran ini memang surganya senang-senang ya. Yoi, wisata alam lah pokoknya. Dan juga bisa Tarzan Jump. Tarzan Jump ini bisa satu jump ini. Swing sih kayaknya. Gue sih swing terus gue loncat nanti, ya kan? Iya, keren banget. Gue Langsung belum aja pernah lah. nih. Lo juga belum pernah ya? Iya. Oke, langsung aja kacamata lo bukan dulu. Oh iya, kacamata gue lepas dulu. Oke. Oke. Oke, Alban. Siap-siap Alban. Ready? Refledik tanpa batas. Ready kan? Sekarang giliran gue nih. Di sini. Lagi ngapain sih di sini? Waduh, kenapa nih orang marah-marah? Kang. Oh maaf, nggak tahu lagi ngapain Kang. Lagi spearfishing, Pak. Spearfishing? Orang. Saya nggak tahu. Maaf Kang. Sorry banget, Kang. Tapi seru juga spearfishing di sini. Kalau kita ikutan aja bantuin boleh nggak ikan? Boleh lah. Jadi kan pas banget ini. Tiba-tiba ada orang lagi spearfishing. Ya. Kita dikasih dikasih join main. Walaupun awalnya ikan dulu ya. Ya, gue juga kaget tadi. Ayo. Ya, yaudah kita pasang peralatan dulu. Tetap di Travel Addict tanpa batas. Karena gue masih awam soal spearfishing, sebelum mulai gue mau nanya-nanya dulu nih sama akangnya. Bagaimana caranya Tradikers? Lumayan ini. Tradikers, ini dia setanggapan gue. Lumayan kan untuk pemula. Alban mana Alban? Alban! Iya. Ayo masuk ke kak. Ayo lihat nih. Ini berarti bertambah lagi makan malam kita hari ini. Gimana Kang? Kang Sandi gimana Kang Sandi? Luar biasa. Kita melipir dulu. Jangan ke gue. Travel Addict tanpa batas. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.